Desi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ini kita ketemu lagi di pelajaran pemrograman dasar. Kemarin kita bahas soal struktur kontrol. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut tentang variabel. Nah, salah satunya itu adalah array. Bentar. Nah, ini. Siap. Udah kelihatan nggak? Kelihatan. Kita Pak. Kita akan mempelajari tentang array. Nah, dengan array itu nanti kita bisa buat apa aja sih? Nah, dengan array kita bisa buat seperti tabel gitu. Kalau kita nampilin data itu dibuat seperti tabel itu bisa pakai array. Atau yang lainnya seperti penjumlahan matriks itu juga bisa pakai array. Nah, nanti kita akan mempelajari ini array. Untuk pertama itu fungsinya apa sih bedanya array dengan variabel biasa? Nah, kalau variabel biasa kan kita udah pernah pakai ya. Biasa kita nyimpan dalam memori satu nilai aja. Nah, kalau di array ini kita dapat beberapa nilai, beberapa ya. Itu dalam variabel. Misal kita punya array buat nyimpen data apa gitu, nanti di dalam array itu nanti bisa nyimpen nggak cuma satu nilai aja, tapi beberapa nilai. Nah, kalau di dalam memori ini cuma perumpamaan aja ya. Jadi ini kan udah bisa dilihat ya. Kalau variabel itu yang biasa itu udah kelihatan, itu pasti ini. Ini variabel biasa. Nah, yang ini tuh array. Jadi di variabel biasa itu dia disimpan cuma satu aja, satu nilai. Tapi kalau array itu dia disimpan dalam beberapa, jadi bisa nyimpen beberapa nilai secara bersamaan gitu. Nah, array itu sendiri kita kalau deklarasi kita harus saat menginisiasi array tersebut nggak bisa cuma menginisiasi array tanpa kapasitasnya. Jadi saat pertama kali array itu kita buat, kita harus menentukan juga kapasitasnya. Contohnya ini misal aja, jadi kita buat array dengan kapasitas berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi dalam memorinya kita akan dipesan pada program untuk menyimpan sekaligus. Jadi walaupun kita nanti nggak akan menggunakan semuanya nanti, tapi sudah ada space yang terpesan gitu di memori. Jadi walaupun nanti nggak digunakan, tetap udah kepake untuk array itu. Kecuali kalau array-nya itu bersifat menyimpan objek gitu. Jadi kalau objek kan bisa nol ya. Kalau nol kan nggak nyimpan apa-apa. Jadi paling nanti di array-nya cuma menyimpan alamatnya aja. Kalau yang variabel biasa kan benar-benar menyimpan nilai. Jadi di setiap slot atau anggota dalam array itu nanti sudah disimpan dalam memori. Jadi udah dipesan tempatnya. Jadi nggak bisa dipakai oleh variabel lain. Nah, di array itu kita mengaksesnya kan nggak seperti variabel biasa. Jadi kalau variabel biasa kita panggil aja variabelnya, langsung keluar nilainya. Nah, kalau array kan isinya banyak. Bisa sih kita langsung tampilkan banyak gitu, tapi nantinya ya agak aneh gitu. Nah, kalau mau nampilin satu-satu, mau mengakses satu-satu itu pakai
yang namanya indeks. Nah, yang di sini adalah kayak ini. Ini contoh satu array satu dimensi. Nah, jadi nanti kalau nyimpen dalam array nanti kalau satu dimensi itu nanti ada kayak tabel gini. Nah, yang dinamakan indeks itu ini indeks. Jadi kalau kita mau mengakses variabel pertama ya kita pakai indeks 0 gitu. Kalau kedua berarti 1. Nah, ini kalau di array itu indeksnya itu dimulai dari 0. Jadi bukan 1. 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, di array sendiri ada beberapa jenis. Yang satunya itu ya ini array satu dimensi, dan yang lainnya itu array multidimensi. Nah, kalau satu dimensi itu bentuknya seperti ini. Jadi list, ada beberapa nilai dalam list tersebut, dan masing-masing nilai itu punya indeksnya. Nah, kalau multidimensi itu diibaratkan seperti tabel dengan yang diutamakan itu barisnya. Jadi kalau misal mendeklarasi itu yang pertama dispesifikan itu barisnya, dan kolomnya itu tergantung kebutuhan. Ini sebelum dilanjutkan, ini contoh mengakses array multidimensi. Jadi pertama kita kalau di sini kan kita aksesnya dari 01. Nah, kalau di sini nggak bisa, hanya harus memasukkan nilai yang di indeks yang pertama ini. Harus ada indeks keduanya, jadi indeks row dan indeks kolom dan baris. Jadi nanti disimpannya kalau multidimensi itu seperti itu. Nah, nanti kalau multidimensi berarti ibaratnya seperti di sini nanti nyimpannya. Jadi gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Array multidimensi, satu dimensi, dan apa sih itu array? Jelas, Pak. Tadi manggilnya harus dari baris dulu ya Pak, baru kolom atau tadi gimana? Manggilnya indeksnya dari baris dulu. Iya, jadi kalau di beberapa pemrograman itu, khususnya Java itu, kalau kita misal mendefinisikan sebuah array multidimensi, yang didefinisikan pertama itu jadi row-nya. Jadi misal array ini sebenarnya multidimensi itu kumpulan dari array. Jadi ini itu sebenarnya array 1, array 2, dan array 3. Nah, yang ini tuh seperti gini loh. Jadi ini array gede. Ini yang ini array 1, yang ini array 2, yang di dalam array 1 ini ada array lagi. Arraynya nyimpen array gitu loh. Nah, maka dari itu kita kalau mengaksesnya itu yang pertama itu barisnya dulu. Itu array 1. Jadi array 1 punya barisnya itu kolom. Barisnya itu array. Nah, kolomnya itu baru elemen-elemen ini kolomnya. Nah, jadi kita kalau ngakses ya dari barisnya dulu gitu. Paham nggak? Paham Pak, paham. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, Pak. Gimana? Nggak jadi, Pak. Jadi kita lanjutkan. Nah, ini salah satu deklarasi dan initialization array. Nah, seperti pada pertemuan sebelumnya ya, seperti mendeklarasikan variabel biasa, ini deklarasinya, ini initialization. Jadi kita sebutkan dulu apa tipe datanya, lalu pakai simbol ini, kurung apa ini namanya, kurung siku atau apa. Nah, pokoknya pakai ini mengindikasikan bahwa variabel ini tuh array dari tipe data ini. Nah, lalu dilanjutkan nama, dan ini initialization kalau di
Java sendiri ada beberapa cara menginitialization. Yang pertama itu pakai ini. Jadi seperti kalau kita buat objek baru, new in, terus kapasitasnya ini, jangan lupa kapasitasnya. Nah, ada lagi cara menginitialization itu langsung dengan seperti ini. Tapi ini hanya bisa dipakai kalau kita pertama kali memasukkan ke sini. Jadi kalau misal ini udah dideklarasikan, terus udah diisi, terus kita di lain waktu mau mengisi lagi seperti ini nggak bisa. Jadi ini cuma satu kali aja dipakai bisanya. Kalau yang ini bisa berkali-kali. Jadi kalau kalau yang ini tuh waktu awal, kalau yang ini bisa berkali-kali. Tapi kalau yang ini nanti kalau diisi lagi, array yang sebelumnya udah ada di variabel ini itu hilang. Jadi kayak menimpa gitu. Menimpa dengan array baru yang kosong. Jadi misal ini ada array integer dengan isi elemen 3, terus nanti diisi lagi diganti dengan kapasitas 4 gitu. Bukannya yang elemen tadi masih, tapi malah array yang tadi itu diganti gitu loh. Jadi misalnya kalau yang sebelumnya itu udah ada isinya, kalau dipanggil lagi ini new in, nanti arraynya bakal kosong lagi dari nol lagi. Nah, kan di kemarin udah juga bahas default value atau nilai yang pertama kali dimasukkan dalam variabel. Kalau integer sendiri itu kalau kita nggak mengisinya itu nanti otomatis 0. Jadi kalau misal ini udah dipanggil yang ini nanti walaupun belum diisi dalamnya, ini nanti udah bisa bisa dapat nilainya tapi 0 semua. Kalau mau ada nilainya ya masukin kayak gini, atau ada cara lain lagi. Ini nanti bakal error. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Sebelum dilanjutkan. Titik komanya, Pak. Itu karena Titik koma. nggak ada itu inisiasi berapanya itu, Pak. Ya, Titik komanya salah nggak? ya Yang titik mana? koma juga salah sih, tapi itu karena aku lupa. Ya, tapi yang maksudnya di sini itu bakal error itu sebenarnya maksudnya itu ini nggak ada yang di ini apa menspesifikasikan berapa jumlahnya lah. Jadi kalau nggak dispesifikasikan nanti saya nggak tahu. Jadi harus ada. Kalau nggak mau ngasih ini ya pakai langsung ini, pakai langsung yang ini. Kalau nggak mau ini naruh ini di sini. Nah, selain dua ini sebenarnya ada lagi itu seperti ini. Nanti ini tambahi yang ini. Nah, itu di sini dalamnya isi nilai mau lah. Nanti ini seperti penggabungan keduanya gitu. Jadi menimpa yang sudah ada dan sekaligus juga diberi nilai. Jadi dan kapasitasnya itu kalau di sini dia bisa otomatis. Jadi kalau isinya 3 ya otomatis dia 3. Nah, tadi kan indeksnya kan dimulai dari 0. Indeksnya dimulai dari 0. Tapi kalau di sini kok ada 3. Nah, walaupun di sini ada 3 nanti indeksnya tetap jumlahnya bukan 0, 1, 2, 3 gitu, tapi jumlah ini tuh yang di sini tuh jumlahnya. Jadi walaupun indeksnya dimulai dari 0, 0, 1, 2 gitu, tapi isinya juga kalau di sini 3, berarti ya jumlahnya 3, 0, 1, 2 aja, nggak ada 3. Jadi kalau misal kita buat array dengan kapasitas 3, kita ngakses anggota ketiga gitu, maksudnya anggota yang dengan indeks 3, itu nanti error juga. Jadi dalam array itu dimulai dari 0 sampai
dengan jumlah array minus 1. Jumlah array minus 1. Misal n, jumlah array itu n minus 1. Jadi indeks array itu dari 0 sampai n-1. Dengan n itu jumlah dari semua array. Nah, di Java itu kan ada ini misal nama var itu di Java bisa mengakses total array-nya itu dengan length. Ini berbeda-beda sih tiap pemrograman, tapi paling mirip-mirip lah. Jadi namanya length kalau di Java. Ini nanti hasil yang dikeluarkan itu berupa integer, itu jumlah seluruh anggota ini kalau dijumlahkan. Kalau yang nama var ini nanti hasilnya 3. Kalau isinya di sini cuma gini, berarti ya ini nanti hasilnya 2 gitu. Nah, begitu. Ada yang ditanyakan lagi? Nah, kan itu ada Pak. Ada yang array, tapi bentukannya kan ada multidimensi, ada satu dimensi. Tapi ada tuh namanya array list Pak. Nah itu bedanya gimana Pak? Apakah sama nanti inisiasi array-nya atau kayak gimana? Dan isinya tuh per indeks atau gimana sih Pak? Kalau array list? Array list ya. Nah, array list itu sebenarnya itu array, tapi dia sifatnya dinamis. Jadi kalau kita bikin array biasa kan kita udah nentuin kapasitasnya. Jadi kalau udah 3 ya 3 terus. Kalau array list itu kita nggak usah nentuin waktu. Misal kita array list apa gitu, itu dideklarasikan, ya udah dideklarasikan aja kayak ini, nggak usah array list integer gini. Deklarasinya ya nggak usah pakai angka gitu, pakai angka 3 gini, nggak usah. Tapi langsung aja array list sama dengan new array list gitu. Kapasitasnya sendiri nanti kalau di array biasa kan kita bisa ngisi per elemen pakai dengan akses ya. Misal ini nama var yang lebih simpel, misal A, akses dulu indeks ke berapa, ke 0 misal, terus kita isi dengan apa gitu. Isi dengan 2. Kalau di array list kita ya bisa ngakses gini, tapi kalau ngisi bisa gini. Kalau nambahi misal ini masih kosong, kita mau tambahi 1 member gitu, bukan gini. Ini nanti dikira di array list sudah ada isinya dengan indeks 0, tapi sebenarnya kan nggak ada, nanti jadi error. Nah, kalau kita tahu belum ada isinya, kalau di array list itu nanti ada function add atau sejenisnya gitu di dalamnya. Nah, di add ini nanti kita baru masukkan 1 gitu. Nanti otomatis masuk ke indeks ke 0. Jadi waktu di add dia masuk ke indeks pertama, terus waktu add lagi ke indeks kedua, masuk lagi ke indeks ketiga, dan terus seterusnya gitu. Nah, itu bedanya. Kalau array itu kita statis, kalau array list itu dinamis. Tapi array list itu sebenarnya udah masuk ke yang lanjutan, jadi nggak bakal dipakai juga nanti yang array list gitu. Paham? Paham Pak. Siap. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Nggak ada, Pak. Ya, nggak ada. Oh iya, sudah pada install Java Development Kit belum, JDK, di laptopnya? Sudah, Pak. Sudah Pak, sudah. Nah, kalian coba buat array gitu dalam Java itu, deklarasiin array, terus misal ya coba semua ini, coba yang ini, terus coba kalian cari tahu, tambah-tambahin gitu, errorin.
mau cari tahu penyebabnya apa gitu. Ini semua dicoba deklarasi dan inisialisasinya. Sama ngaksesnya juga ini. Kayak gini ngaksesnya. Coba dulu gimana? Sekarang Bisa? Pak, yo Ya, sudah pakai bisa kan belum yang pakai apa, Visual Studio Pak. kalau editornya terserah sih pakai teks editor apa aja yang penting bisa pakai Java gitu lah. Nah, Hmm. Bikinnya gimana Pak? gimana? Buatnya gimana buatnya? Soalnya ya kayak eh, ini Dari misal awal. dari awal ya, Ya. ya ini misal aku buat file baru namanya test.java. Ini yang wajib dibuat ya, kelas nama kelasnya ini sesuai dengan nama file. Terus ada satu metode namanya main, sifatnya statik, ada parameter string text. Ini yang wajib. Dicoba dulu. Nah, di sini di bagian ini nanti diisi deklarasi, inisialisasi, sama nampilin ke konsol, dicoba. Nanti dijalanin juga. Ini Ditampilin pakai apa? buatnya Line gimana? buatnya apa? C. Dari public kelas itu ya Pak. Terus itu Ya, run debug. Oh ini enggak. enggak. Ini bawaan dari editor. Kalau dibuka di Notepad, nah, Nine string. kalau dibuka di Notepad gini nanti. Jadi nanti di sini di bawah di bagian yang ini nanti kode kalian. Dicoba yang ini yang tadi. Yang ini deklarasi dan sebagainya. Dicoba nanti ditampilin. Ambilin aja nggak usah jangan aneh. Di deklarasi gitu ya Pak. Integer. Ya, dideklarasi lalu Hah? coba tampilkan satu member aja lah, satu elemen. Terus for var dengan new integer. Itu tiga-tiganya ditulis atau salah satu Pak? Terserah kalian sih mau ditulis semua atau salah satunya. Yang penting nanti ditampilin di konsol salah satunya. Pakai ini jadi sistem outprint ini gitu.
Terus piye iki? Save. Loh, Udah belum? error, Pak. Error. Ya coba lihat bisa apa? Screen share. Eh, kok orang muncul-muncul ah. Oh ya. Ya Ini itu error, Pak. itu karena apa? Ya saya tadi lupa menyampaikan. Jadi di waktu deklarasi apa mengisi array itu operatornya bukan pakai titik koma tapi pakai koma ya. Titik koma Oh, itu udah di akhir aja. Akhir garis maksudnya. Akhir apa? Garis dalam kode. Nah, coba lagi. salah ya. Dan ya itu eh, setelah kurung buka tutup itu ada spasinya. Jadi integer kurung buka tutup Ah, ini. itu ada spasinya juga Oh, dari itu. Ada lagi. salah meneh. Ini spasi juga. Nggak ngaruh. Spasinya yang penting yang tadi aja sih. Nah, kalau yang error ini itu kan ada tulisnya variabel nama var is already defined in method main. Nah, itu maksudnya itu adalah variabel tersebut dengan nama var itu udah ada. Nah, sebelum Oh, string var kan udah ada in nama var. Nah, kita ini. harus pakai nggak boleh sama namanya. Berarti ini coba nama Fari. Nama Fahri. Masih salah. Data string. Salah lah. Datanya string. Ini agak lambat. Itu Ya, loh. kalau stringnya S-nya itu gede, di Java S-nya gede. S-nya gede. Oh, Jadi di Java kan case sensitif. Jadi kalau besar kecil itu juga penting. Nah, gitu. tadi. Coba. Coba dijalanin pakai Java test. Nggak muncul. Karena nggak ngeprint. Oh ya, Java di print dulu salah satu member gitu. Masih Print. ingat tuh cara ngeprint System out. Gimana? Sistem out print. sistem Lupa. Ya, dot sistem. dot Sistem. print Dot out. nya kecil O-nya sama O-nya. Print. Sama dengan ya. Kurung buka, kurung tutup. Ya itu lagi. Kurung buka itu kurawal. Oh benar-benar itu. Ini tuh bener tuh. Iya benar-benar. Oh ya, coba. Titik koma. Nah, Nah, ini tuh kalau seperti itu kalau kita langsung ngeprint arraynya. Jadi itu kayak apa ya? memori. Value aneh gitu. Jadi kayak alamat di memori atau apa gitu. Nah, kalau mau satu-satu ya itu ngakses tadi di Yang Fari coba. pakai indeksnya juga kalau mau ngakses salah satunya. Ini kalau diakses langsung dari arraynya. Hasilnya kayak gitu. Loh. Yang Ya, itu sama. ini juga. Bukan. Jadi aksesnya itu nama Fari terus kurung itu loh, kurung kotak apa namanya sih? Kurung siku terus indeksnya ke berapa gitu. Ini. Iya, itu aksesnya. Terus Indeksnya. No, Indeksnya coba. itu di dalam kurungnya, di dalam kurung. Indeks no.
Ya udah, coba lagi. A. Nah, jadi gitu. Nah, ini karena aksesnya yang 0, jadi yang anggota pertama yang kita ambil. Ya. Udah paham kan Pak, semuanya? berarti Apa bisa Pak ada di yang dalam ditanyakan? ini Pak. Gimana? Jadi kalau tadi di apa array yang string tuh di aksesnya nama var 0,1,2 bisa nggak Pak? Langsung semuanya gitu? Iya. Oh, kalau gitu nggak bisa. Jadi Oh, nggak bisa harus tuh. satu-satu. Oh, satu. Harus Ya, kalau satu-satu gini, mau Pak. langsung, harus satu-satu aksesnya. Nggak bisa langsung bersamaan tiga-tiganya gitu, nggak bisa. Hmm, Oh, Nah, gitu. Kalau mau akses filenya juga diakses lagi sendiri-sendiri gitu. Ada lagi? ya Pak. Dan semua? Udah paham semua? Udah paham caranya juga? Paham, Pak. Kalau udah semua, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Area Pak. Array itu apa, terus fungsinya apa, digunakan pas saat apa? Oh, ya, ini coba beritahu itu kapan sih kita waktu yang tepat untuk menggunakan array? Ada yang bisa jawab nggak? Buat penyimpanan sementara Pak. Penyimpanan data sementara. Jadi ketika bisa sih. nanti datanya dipanggil lagi. Ya itu, ya masih kurang benar sih. buat Iya. bikin tabel, Pak. Sebenarnya udah benar tapi kurang lengkap. Jadi Kurang ya benar itu buat menyimpan data, tapi fungsi sebenarnya itu bukan itu. Kalau untuk menyimpan sementara aja pakai variabel juga bisa. Oh iya. Ya, ada lagi yang bisa nggak? Buat bikin tabel. Ya, bikin tabel bisa, Perkalian matriks. tapi terlalu spesifik. Perkalian matriks. Ya. Bisa perkalian matriks. Ada lagi nggak? Kapan saat yang tepat untuk menggunakan array? Kapan ya? Kapan ya? Ya. Ngelis. List. Nah, ya benar. List juga bisa. Nah, Waktu kita pengen ngelis sesuatu gitu ngelis bisa. sesuatu. Ada lagi. Udah. Udah, Pak. Bingung. Jadi ada beberapa tadi. Kalau yang matriks itu ya itu contohnya ya, contoh penggunaan. Kalau kapan waktu yang tepat itu sebenarnya ya kalau kita butuh variabel banyak dengan tipe data yang sama dan saling berkaitan gitu. Jadi misal ada beberapa nilai siswa gitu kan, semuanya siswa, semuanya tipenya sama, itu nilai siswa. Nah, kalau gitu kita bisa menggunakan array dengan maksimal. Jadi kita masukkan array dengan jumlah siswanya, nanti kita nyimpan semua nilainya di situ. Nah, jadi sebenarnya kapan yang tepat ya kapan saja saat kita butuh data yang nilai yang banyak yang saling berhubungan gitulah. Ya, jadi begitu. Nah, itu kesimpulan untuk hari ini. Untuk berikutnya mungkin pertemuan berikutnya mungkin akan kita bahas lebih jauh. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu saja. Berdoa dulu, silakan. Ya, selesai. Ya, cukup sampai di sini saja. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.